Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Army of Darkness. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan sekitaran tahun 1300 Masehi. Kisah berfokus pada seorang pria tampan bernama As, konon ia ditangkap lalu dijadikan tawanan oleh Raja Arthur, alias sang pemegang tahta kekuasaan tertinggi pada kerajaan Inggris di masa itu. Lalu cerita pun mengalami sedikit flashback ke belakang, di mana waktu itu As hanya seorang kasir di sebuah minimarket, bahkan ia punya kekasih bernama Linda. Pada suatu ketika, keduanya iseng-iseng pergi berlibur ke sebuah rumah tua yang berada tepat di tengah hutan belantara, dan As tiba-tiba menemukan sebuah buku kematian yang dibuat dari daging manusia, dan ditulis dengan darah manusia. Setelah membaca isi buku tersebut, tiba-tiba saja pasangan ini mendapatkan gangguan astral. Oleh karenanya As harus kehilangan kekasihnya dan makhluk itu juga masuk ke tangannya, hingga ia harus memutuskan tangannya sendiri. Namun alih-alih mereda, teror tersebut justru marah semakin parah, tiba-tiba ia terlempar jauh ke masa lalu, tepatnya pada 13 abad. Setelah terdampar di sebuah padang tandus, As dihampiri raja yang tadi disebutkan di awal film. Lalu seorang penasehat raja alias Pak Jenggot, ia berasumsi bahwa ini adalah manusia dari masa depan yang diutus sebagai penolong. Namun di sisi lain Arthur justru menuduh jika dia hanyalah teman Henry, alias seorang panglima pasukan perang Belanda yang baru saja dikalahkannya. Kemudian As bersama Henry dan berikut 3 pria lainnya diseret menuju kastil kerajaan, yang rencananya mereka akan segera dimasukkan ke dalam lubang kematian. Terlihat seorang gadis cantik yang bernama Sheila, ia marah serta menuntut agar As bertanggung jawab perihal kakaknya yang dikabarkan tewas dalam peperangan yang baru saja terjadi. Sesaat kemudian kesemua tawanan dihentikan persis di mulut lubang, mereka langsung dibuat sangat ketakutan. Selain terlihat karena kedalamannya, ternyata lubang ini juga dihuni oleh setan mengerikan yang siap menyerang siapa saja yang masuk ke sana. Dan As mengaku bahwa ia tak mengenal di Henry, lantas Henry hanya pasrah. Itu membuat Sheila semakin marah, dan ia melempar As dengan batu hingga ia jatuh ke dalam lubang. Kemudian As tiba-tiba didatangi setan penghuni sumurnya. As harus mampu mengalahkan makhluk tersebut, sekaligus mencari cara keluar dari ancaman besi-besi tajam. Setan semakin brutal dan siap menerkamnya, beruntung Pak Jenggot segera datang untuk melemparkan gergaji miliknya, akhirnya As bisa mengalahkan setan itu dan ia segera naik ke atas. Keberhasilannya tentu membuat seisi kastil terkejut, sehingga dengan begitu As leluasa memerintahkan para warga serta pasukan di sana, hingga dapat melepaskan Henry. Sementara Arthur menantang As untuk berantem, namun tiba-tiba As mendapatkan perlakuan seperti layaknya seorang pangeran. Ia disajikan makanan enak dengan para gadis-gadis cantik, kemudian Sheila berusaha mendekati As agar dimaafkan atas perlakuan tak sopannya waktu itu. Di sisi lain Pak Jenggut yang paham betul kondisi As, dan satu-satunya syarat agar dia bisa balik lagi ke masanya adalah dengan cara menemukan kitab-kitab. As tetap memutuskan pergi dengan diiringi para petinggi kerajaan termasuk Pak Jenggot, lalu Pak Tua memberikannya mantra-mantra khusus sebagai ritual yang wajib dilakukan saat akan mengambil kitab. Setelah semuanya mantap, maka As pun bergegas melanjutkan perjalanan seorang diri hingga akhirnya sampai di sebuah hutan. Di mana ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sedang mengikutinya, ia terpaksa lari ke arah berlawanan. Rupanya makhluk misterius itu terus mengikuti jejak As bahkan sampai ke rumah kincir angin. Di rumah itulah As mulai merasakan banyak hal yang janggal. Selain waktu yang terasa berjalan begitu cepat, serta kemunculan suara gaib yang memanggilnya. Dia juga dikagetkan oleh pecahan cermin, yang tiba-tiba melahirkan beberapa manusia kerdil menyerupai dirinya. Dari situ As benar-benar dibuat pusing oleh kelakuan mereka yang amat sangat merepotkan, bahkan salah satu dari mereka ada yang iseng masuk ke dalam perut As. Sampai-sampai ia harus meminum air panas untuk membuatnya mati, namun tanpa diduga ternyata masih hidup dan berusaha keluar dari tempat yang tak semestinya. Dan meniru postur tubuh As, sehingga membuat dirinya kembar.
Kemudian si kembarannya itu pun terlepas dengan sempurna, dan karena kembarannya ini dikhawatirkan akan membahayakan, maka akhirnya ia pun dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Kemudian As melanjutkan perjalanannya, setelah itu ia sampai di sebuah kuburan tua yang merupakan tempat bersemayamnya kitab tersebut. Namun lagi-lagi As dibuat bingung, sebab di sana terdapat 3 buah kitab yang sama persis. As harus memeriksa kitab-kitab itu satu persatu. Di mana kedua kitab yang dicobanya di awal adalah kita yang salah, kemudian hanya tersisa 1 kitab saja. As dengan begitu optimis meyakinkan bahwa memang itulah kitabnya. Namun sial, di saat ia hendak memecahkan mantra-mantra, tiba-tiba saja ia terlupa pada 1 kata terakhir, sekalipun ia coba mengulanginya berkali-kali dan As pun nekat membawa kitab itu pergi dari sana. Namun baru beberapa langkah berjalan, dia langsung dihadapkan pada pemandangan menakutkan di mana satu persatu iblis bermunculan seolah sengaja menghalangi setiap langkahnya. Singkat cerita, kepulangan As langsung sambut hangat oleh orang-orang kastil, kecuali si Pak Jenggot yang sedari tadi memang sudah curiga bahwa ada yang salah pada As. Pak Jenggot bilang bahwa sedikit saja kesalahan, sama saja dengan mengundang iblis dari kegelapan. Di mana inilah sebenarnya yang sedang mereka takuti. Raja Arthur berjanji akan memulangkan As ke masanya. Setelah itu Sheila keberatan jika As meninggalkannya, ia pun bergegas pergi mencari ketenangan. Lalu tiba-tiba Sheila dibawa terbang sosok iblis, tak seorang pun mampu menyelamatkannya termasuk As sendiri. Itu adalah ulah si kembaran As yang telah bangkit dari kematiannya. Bahkan ia terlihat tengah mengumpulkan kerangka-kerangka manusia untuk dijadikan prajurit. Karena rencananya itu, mereka sebentar lagi akan menyerang kerajaan Arthur untuk merebut kembali kitabnya. Sementara Raja Arthur bersiap akan kedatangan pasukan kematian, namun di luar dugaan As yang semula tak peduli dengan persoalan ini, akhirnya siap membantu Arthur. Ia melakukan perlawanan walau dengan bala tentara yang tinggal sedikit. As begitu yakin kalau prajurit besutannya pasti mampu mengalahkan pasukan kegelapan. Mereka sedang siapkan senjata-senjata termodifikasi yang sudah ada sedikit sentuhan teknologinya. Singkat waktu pasukan dari kegelapan sudah mulai menuju kastil. Sebagai pimpinan tertinggi dari kubu kastil, As menginstruksikan para prajuritnya untuk mulai bergerak. Dengan begitu berarti bahwa pertempuran pun dimulai. Di awal pertempuran terlihat kombinasi pertahanan dan penyerangan dari kastil cukup mendominasi, sehingga pergerakan musuh dapat terkendalikan dengan begitu mudah, sekalipun barikade musuh datang dari 2 arah yang berlainan, namun si kembaran rupanya tak mau menyerah begitu saja. Kembar menyuruh pasukan tulang lainnya melakukan penyerobotan, dan dengan cara ini mereka berhasil merepotkan tembok pertahanan lawan, sehingga satu persatu prajurit kastil mulai tumbang berjatuhan. Mengingat situasi semakin tak bagus, maka akhirnya dikeluarkanlah senjata pemusnah massal yakni rongsokan mobil yang telah dimodifikasi. Namun di tengah perjalanannya, As terpedaya dengan kemilauan wajah Sheila yang padahal itu hanyalah kamuflase dari roh seorang nenek sihir. Di tengah pergolakan perang yang tak henti-henti, kembar terpaksa turun tangan untuk mengambil kitabnya secara langsung. Beruntung di saat yang tepat As datang, pertarungan yang cukup panjang membuat As mulai kehabisan tenaga, bahkan ia sempat terpojok. Namun tiba-tiba Henry datang membawa bala tentara untuk membantunya mereka, maka terbukalah sedikit celah untuk As merebut kitab itu dari tangan kembar. Kemudian As sekaligus meledakkan tubuhnya sampai hancur lebur menjadi butiran debu. Di saat itu pula Sheila yang sebelumnya sempat termakan pengaruh nenek sihir sudah kembali pulih seutuhnya. Dan betapa bahagianya mereka ketika kubu Inggris dan kubu Belanda yang selama ini selalu berperang, kini terlihat damai seperti layaknya saudara. Dan kisah pun berlanjut pada beberapa saat setelah peperangan usai, di mana Pak Jenggot menepati janjinya dengan membuatnya sebuah ramuan kuno yang agar As bisa kembali lagi ke masanya, maka dari itu ia harus meminum air itu 6 tetes saja. Di sisi lain Sheila terpaksa harus merelakan kepergian As, kemudian para pasukan raja membawanya ke sebuah goa yang telah disiapkan. Di saat ritual tersebut dijalankan, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat As kehilangan konsentrasinya sejenak,
Sampai-sampai ia tak sadar jika sebenarnya air itu telah menetas sebanyak 7 kali. Dan dengan itu maka yang terjadi adalah ia terbangun pada sebuah era di mana bumi mengalami kehancuran massal, yang jelas bahwa as ini tertidur selama 800 tahun, tepatnya 200 tahun lebih lama melampaui masa di mana dulu ia pernah hidup. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Army of Darkness. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.